Oke Luktu, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian. Ya, maka dari itu kamu harus memahami perkalian 1 sampai 10. Oke, karena tanpa ada perkalian, pembagian nggak akan bisa dijalankan. Oke, sekali lagi ya, tanpa ada perkalian, pembagian nggak akan bisa dijalankan. Oke, kalau kamu tidak bisa menghafal perkalian, maka kamu nggak akan bisa pembagian. Paham ya? Nah, sekarang masuk kita ke topik baru, pembagian. Oke, sekarang kita masuk ya pembagian satuan dengan satuan. Tetapi yang pertama kita harus buat dulu kotaknya seperti ini. Tab, ya. Tab. Nah, ini kotaknya ya. Nah, di dalam kotak teacher akan buat 8 dan di samping dari kotak teacher buat akan 2. Nah, sekarang di sini adalah perkalian 2 ya. Perkalian 2. Sekarang yang mau dibagi adalah 8. 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Kan itu sekarang permasalahannya ya. Nah, di sini kita akan masuk dalam perkalian 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Coba kita sama-sama ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Dah. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Oke, top. Oke, nah berarti 8 bagi 2 sama dengan, tadi berapa? 4, oke, 4. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka kita buat tanda kurang, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Oke, lagi ya. Oke, next. Contoh yang kedua adalah 9 dibagi 9. Nah, 9 dibagi 9. Sekarang kita masuk perkalian berapa ini? 9 ya, 9 ini ya. Oke, sekarang mau dibagilah 9. Nah, 9 bagi 9. Oke, berapa kali berapa di dalam perkalian 9 yang hasilnya 9? Berapa kali berapa di dalam perkalian 9 yang hasilnya 9? Yuk, berapa? 1. Iya, 1 dikali 9 sama dengan 9. Maka kita turunkan tanda kurang. 9 kurang 9 sama dengan 0. Mari kita coba yuk. 1 dikali 9 sama dengan 9. Next. Nah, ini ada lagi. 6 dibagi berapa? 2. 6 dibagi 2. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian berapa? 2. Oke, 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Coba, 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Sama-sama yuk. 1 kali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Nah, stop ya. Ada nggak hasilnya 6? Ada, berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti kita buat di sini berapa? 3. 3 dikali 2, 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Next. Next. 8 dibagi 4 sama dengan. Sekarang kita ada di perkalian berapa? 4. Ingat ya. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Yuk kita masuk perkalian 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Stop. Ada nggak hasilnya 8? Ada ini. Sekarang yang akan dibagi adalah 8 dibagi 4. Hasilnya berapa? 2. Berarti 8 dibagi 4 kita tulis di sini 2. 2 dikali 4 adalah 8. Kurang 8 kurang 8. 0. Habis. Itu ya merupakan pembagian satuan dengan satuan. Sekarang Teacher Alex akan masuki pembagian puluhan dengan satuan. Lihat ya. Oke, sekarang kita masuk yang puluhan dengan yang satuan. Kan 42 kan puluhan ya.
dengan dibagi satuan 2. Oke, paham ya? Nah, untuk cara mengerjakan pembagian puluhan ini, yang pertama yang kamu lakukan adalah kamu membagi satu angka dulu. Satu angka, oke? Satu angka dulu kamu bagi. Oke. Nah, langkah pertama adalah kamu mulai dari puluhan. Mana puluhan dari 42? Angka berapa? 4. Dari sini dulu kamu mulai ya. Ingat, dari puluhannya. Oke. Nah, maka 4 dibagi 2. Kira-kira bisa tidak? Sekarang kita masuk di perkalian berapa? 2. 2 dikali berapa yang hasilnya ada 4? Iya, benar. Sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya kan? Kita buat tanda kurang. 4 kurang 4, 0. Tidak usah kamu tulis. Nah, yang kamu turunkan angka berapa? 2. Karena masih ada sisanya kan? Di sini kan 2 kan? Nah, berarti 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 2 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 2? 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Mari kita buktikan apakah 21 dikali 2 sama jawabannya dengan 42. Ayo kita buktikan di sini. 21 dikali 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya 42. Sama tidak? Sama kan? Paham ya? Next. Nah, ini ada puluhan. Berapa nilainya? 10 dibagi berapa? 2. Oke, dibagi 2. Oke. Nah, tadi teacher Alex bilang adalah harus dibagi satu angka. Oke, mari kita mulai dari puluhan. Di angka 10, mana yang menyatakan puluhan? Angka berapa? 1. 1 dibagi 2 bisa tidak? 2 dikali berapa yang menghasilkan 1? 2 dikali berapa yang menghasilkan 1? Ada tidak? Tidak ada. Berarti tidak bisa 1 dibagi 2. Oke, intinya tidak bisa nilai angka kecil dibagi dengan nilai angka besar. Maka kita ambil satuannya. Jadi berapa ini? 10. 10 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 kurang 10, 0. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Next. Nah, sekarang kita masuk 75 dibagi 3. Oke. 75 dibagi 3. Nah, seperti yang teacher katakan, kamu harus bagi dulu satu angka. Dimulai dari puluhan. 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 bagaimana teacher Alex? Kan nggak dapat dia. Nah, kira-kira di perkalian 3 yang mendekati nilai 7. Yang mendekati nilai 7 ya, itu 3 kali berapa? Yuk kita coba di sini ya. 1 kali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 dikali 3, 12. 5 kali 3, 15. Nah, 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. 8 kali 3, 24. 9 kali 3, 27. 10 kali 3, 30. Nah, di antara semua perkalian 3 ini, mana kira-kira nilai atau hasil yang mendekati angka 7? 3 kali berapa? 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. 3 dikali 2. Benar nggak? 6 ini kan mau mendekati angka 7. Ya kan? Habis 6, 7. Ya kan? Berarti dia mendekati. Paham maksudnya? Berarti angka 6 ini mendekati angka 7. Habis 6, 7. Berarti perkaliannya adalah 3 dikali
2. Berarti kita tulis di sini berapa? 2. 2 dikali 3, 6. Dikurang. Oke, 7 kurang 6. 1. Turunkan berapa? 5. Karena 1 bagi 3 tadi kan teacher Alex nggak bisa. Nggak bisa bilangan kecil dibagi bilangan besar. Maka dia harus cari pasangan, yaitu 5. 15 dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Perhatikan. 3 kali berapa yang hasilnya 15? 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Dikurang. Maka 15 kurang 15 hasilnya 0. Oke. Lagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk 65 dibagi 5. 65 dibagi 5. Yuk kita bagi sama-sama. Dimulai dari mana dulu? 6 dulu ya kan. Berarti 6 dibagi 5 berapa hasilnya? 5 kali berapa yang mendekati angka 6? Ya, mari kita lihat perkalian 5 yang di samping. Nah, teacher Alex sudah tulis ya. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. 8 kali 5, 40. 9 kali 5, 45. 10 kali 5, 50. Dah. Di mana di sini nilai yang mendekati angka 6? Yang mendekat ya nak ya. Yang mendekati angka 6. Berarti sebelum 6. Nah, angka berapa sebelumnya? 5. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, berarti 6 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Oke, dibuat kurang. 6 kurang 5 berapa? 1. Bisa nggak 1 bagi 5? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa bilangan kecil dibagi dengan bilangan besar. Oke. Nah, berarti kita tarik pasangannya, kita turunkan 5. 15 dibagi 5 sama dengan berapa? 5 kali berapa yang hasilnya 15? 3. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 kurang 15 sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, ini yang terakhir. Nah, 60 dibagi 3 ya. 60 dibagi 3. Mari kita bagikan sama-sama. Kita mulai dari puluhannya dibagi dengan satuan. Oke. 6 dibagi 3. Berapa hasilnya? 3 dikali berapa yang hasilnya ada 6? 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 kurang 6 kan 0. Tidak perlu ditulis. Berarti yang kita turunkan hanya 0. 0 dibagi 3. Hasilnya tetap 0. Ingat ya. Maupun dia itu ratusan, ribuan, puluh jutaan, kalau dikali dengan 0 atau dibagi dengan 0, maka hasilnya tetap menjadi 0. 0 dikali 3, 0. 0 kurang 0, 0. Maka hasilnya 60 dibagi 3 sama dengan 20. Paham ya? Ini yang terakhir puluhan dengan satuan. Kita akan masuki ratusan dengan satuan. Oke, sekarang kita pembagian ratusan dengan satuan. Berapa ini? 246 dibagi berapa? 3. Sekarang kita ada dalam perkalian 3. Ingat ya. Nah, sama seperti pembagian puluhan tadi, kita harus membaginya satu per satu. Tetapi kita mulai dari ratusan. Nah, berarti angka 2 dong. Ya kan? Satu per satu kita akan bagikan. Oke? Berarti kita mulai dari ratusan karena ini merupakan ratusan. Nah, sekarang dalam 246 ini mana angka yang menyatakan ratusan? 2. Oke, sekarang kita bagi ya. 2 dibagi 3 bisa tidak? Nggak bisa. Ingat selalu ya, tidak bisa nilai yang kecil dibagi dengan nilai yang besar. Paham? Berarti 2 dibagi 3 tidak bisa. Berarti diambil dari puluhan sebagai pasangannya. Paham? Good. Berarti 24 dibagi 3 bisa tidak? Bisa. Berarti 3 dikali berapa yang hasilnya 24? Sama dengan
8. 8 kali 3 sama dengan 24. Kita buat tanda kurang. 24 kurang 24, 0 kan? Tapi tidak perlu ditulis. Yang perlu diturunkan hanya 6. 6 dibagi 3 berapa? 3 kali berapa yang hasilnya 6? 2. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 kurang 6, 0. Berarti hasil dari 246 dibagi 3 sama dengan 82. Next ya. Oke, next kita masuk 135 dibagi 5. 135 dibagi 5. Oke, satu persatu ingat dulu ya. Nah, kita mulai dari angka 1 sebagai ratusan. 1 bagi 5 bisa? Nggak bisa. Berarti kita ambil pasangannya dari berapa? Puluhan, yaitu 3. Jadi 13 dong. Nah, 5 kali berapa yang mendekati angka 13? Berarti sebelum angka 13 dong. Bukan sesudah angka 13. Sebelum angka 13. Angka berapa kira-kira yang mendekati 13? 5 kali berapa? 2, pintar. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Iya. 13 dikurang 10. 3. Nah, kita turunkan 1 ini sebagai 5. Oke, 35 dibagi 5. 5 kali berapa yang menghasilnya 35? 7. 7 kali 5 sama dengan 35. 35 dikurang 35 sama dengan 0. Maka hasil dari 135 bagi 5 sama dengan 27. Oke. Next, ini terakhir ya. 276 dibagi 4. 276 dibagi 4. Yuk kita sama-sama bagikan satu persatu. Nah, 2 dibagi 4. Bisa tidak? Nggak bisa kan? Maka kita ambil kawannya dari puluhan. 27 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 27? Yang mendekati ya nak, 27. Berapa? 4 kali berapa? 6. Ya, pintar. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita buat tanda kurang. 7 kurang 4. 3. Kita turunkan berapa lagi pasangannya? 6. 36 dibagi 4. 4 dikali berapa? Yang hasilnya 36. 9 ya. 9 dikali 4 sama dengan 36. Berarti kita kurang. 36 kurang 36, 0. Maka hasil dari 276 dibagi 4 sama dengan 69. Mari kita cocokkan. 69 dibagi 4. 4 kali 9. 36. Tulis berapa, simpan berapa? Tulis 6, simpan 3. 6 kali 4. 24. Tambah 3 sama dengan 4 tambah 3. 7. Turunkan 2. 27. Pas nggak 276 yang di sini dengan yang di sini? Pas kan? Berarti tidak ada perbedaan. Oke, paham ya? Sampai di sini pembagian kita semuanya. Oke, Luktu, sampai di sini pembelajaran kita mengenai pembagian. Teacher berharap kamu semua bisa mengerti cara-cara dan langkah-langkah membagi dalam satuan, puluhan, dan ratusan. Oke, teacher mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.